Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Rosa Maji, Kepala Sekolah SD Sendang Mulyo 04. Kali ini saya ingin menyampaikan tugas aksi nyata saya, topik Merdeka Belajar dengan modul mendidik dan mengajar dengan materi pembelajaran selama 1 abad. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan tak lupa orang tua siswa, khususnya orang tua siswa SD Sendang Mulyo 04. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pembelajaran zaman kolonial hanya atau kebanyakan berfokus kepada pembelajaran memerintah dan memberi sanksi. Yang kedua, diskriminasi, dan yang ketiga fokusnya asesmennya hanya menggunakan sumatif atau formatif. Jadi yang kami maksudkan di sini perintah dan saksi sering yang dampaknya adalah kekerasan kepada anak, kemudian diskriminasi sebagaimana kita tahu dulu itu mendidik anak tetapi juga melihat kedudukan dari orang tua. Yang terakhir, asesmennya atau tesnya hanya diukur dari penilaian sumatif dan juga formatif, yang dalam hal ini fokusnya pada kognitif, sehingga keterampilan anak, pemahaman anak yang lain kurang begitu diperhatikan. Misalnya capaian-capaian yang mestinya penting untuk karakter anak, sosial anak, kurang diperhatikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini pula saya ingin menyampaikan pembelajaran atau Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa kita, bangsa Indonesia punya tokoh besar dan semuanya akan tahu, yaitu tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya pikir semua kenal dengan beliau. Ki Hajar Dewantara memiliki gagasan yang besar tentang pendidikan, yaitu pendidikan yang humanis dan transformatif. Beliau menyampaikan atau mengedepankan atau melaksanakan pendidikan dengan sistem amongnya. Jadi sistem among yang kita kenal dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Sayangnya banyak dari kita, bahkan termasuk dari unsur pendidik, yang kurang memahami apa yang dimaksud Ki Hajar Dewantara atau KHD, kita singkat dengan KHD begitu. Ing ngarsa sung tulodo itu adalah kita sebagai pendidik bisa memberikan contoh, bisa memberikan tuntunan kepada anak-anak kita. Jadi tulodo itu kan memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karso, kita bisa juga bersama-sama dengan murid. Di situ kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak, bersama anak-anak kita bisa membangun karsa atau ide-ide. Kemudian yang terakhir yang menjadi slogan terkenal untuk kita yaitu tutwuri handayani. Jadi para guru tutwuri handayani mengikut dari belakang. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu yang menjadi esensi penting supaya kita tidak menjadi guru sentris, artinya kita bisa mengikuti dari belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu atau beberapa konsep atau contoh konsep pembelajaran yang disampaikan oleh KHD adalah pendidikan yang menggabungkan antara intelektual dan kultural. Maksudnya apa? Pendidikan ini mengedepankan berpikir yang cerdas dan tidak lupa meninggalkan budaya-budaya kita, sehingga anak-anak hasilnya nanti bisa menghargai, atau kita harus menghargai hasil dan merayakan kesuksesan dari anak-anak. Yang kedua,
salah satu contoh konsep pembelajaran adalah pembelajaran yang disampaikan itu selaras dengan zaman. Jadi ini sungguh hebat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saat itu sudah bisa menyampaikan pembelajaran yang selaras dengan zamannya anak-anak. Dalam hal ini tuntunan itu menjadi penting. Jadi tuntunan itu menjadi penting. Jadi kepada anak-anak bagaimana kita berperilaku baik dan tentunya harus didasarkan pada panduan yang baik juga. Oleh karena itu panduan yang baik ini juga harus dipelajari oleh Bapak Ibu guru berdasarkan pada teori dan pengetahuan yang terbaik. Yang terpenting Bapak Ibu juga mengembangkan naluri, kemudian juga tradisi, dan selanjutnya yang terpenting adalah kontinuitas, ya, jadi berkelanjutan. Salah satu atau beberapa konsep dari Ki Hajar Dewantara atau KHD. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami lanjutkan tentang esensi Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang memerdekakan murid tentunya. Jadi anak-anak menjadi merdeka, maksudnya merdeka itu apa? Anak-anak bisa mengatur dirinya sendiri. Besok pengen jadi apa, kemudian saya mau belajar apa. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu, bahwa sumber belajar bukan satu-satunya dari kita sendiri atau dari Bapak Ibu guru sendiri, tapi siswa bisa belajar dari banyak sumber atau dari berbagai sumber, sehingga anak-anak bisa belajar dengan penuh semangat, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan tentunya juga bisa kita harapkan dengan hasil yang baik. Yang kedua, esensi dari Merdeka Belajar adalah pendidikan yang humanis tadi, bahwa kita boleh menerima pengetahuan, pendidikan dari Barat, tetapi tidak boleh lupa harus dipadukan juga dengan budaya nasional kita. Karena pendidikan humanis ini tentunya mementingkan jiwa yang bisa merakyat atau kerakyatan dan kebangsaan, sehingga bisa mengisi kemerdekaan atau mengisi pembangunan bangsanya, sehingga kita juga bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain dengan merasa sebagai bangsa yang sederajat. Bapak Ibu yang saya hormati, SD Sendang Mulyono IV juga sudah melaksanakan apa yang menjadi konsep Ki Hajar Dewantara. Barangkali ini juga bisa sedikit menunjukkan konsep atau hasil nyata yang sudah pembelajaran sudah kita laksanakan di SD Sendang Mulyono IV untuk anak kita. Ini adalah hasil-hasil prestasi, juga penghargaan-penghargaan. Ini hanya sebagian di antaranya. Mari ikuti saya, mau saya tunjukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya misalnya untuk kepuasan pelanggan atau kepuasan orang tua, siapapun mungkin pelayanan pembelajaran kami kurang bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penghargaan. Nah, yang tadi saya sampaikan bentuk penghargaan ini, contohnya yang kita abadikan ini, ada siswa yang juara terus penghargaan, selain dia mendapatkan trofi, fotonya kita pajang di sekolah. Ini adalah bentuk penghargaan kepada anak-anak kita yang sukses. Ini juga kunjungan, bekerja sama, ini kegiatan Bapak Ibu guru. Bila ini dilihat dari dekat, kita lihat dari dekat, ini adalah kegiatan orang tua Bapak Ibu yang saya hormati. Orang tua yang mau terlibat langsung dalam kegiatan atau sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Kita pampang di sini, ini adalah kerjasama. Bentuk kerjasama SD Sendang Mulyono IV dengan SD yang ada atau sekolah dasar yang ada di Australia. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa kelihatan contoh hasil karya anak. Ini sekali lagi adalah reward atau penghargaan kepada anak yang sudah
menghasilkan karya. Kalau ini kita lihat, ini hanya kerjasama atau studi banding dari teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, selama COVID, ini kita juga menyampaikan pelayanan kepada orang tua bagaimana supaya kita memberi pesan-pesan yang bisa mudah ditangkap oleh anaknya. Kita pasang banner juga. Ini tadi yang kita sampaikan, kita kerjasama dengan bangsa lain, sekolah yang lain, Darling High School. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat ini adalah budaya literasi atau budaya baca. Misalnya ini guru Bapak Ibu yang saya hormati, ini Bu Supatmi ini sukanya baca buku apa untuk bulan ini. Nah, kita pajang di sini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Ini bentuknya, jika itu tidak trofi, anak-anak ini juga hasil medali yang didapat oleh anak-anak, kita pajang. Ini adalah bentuk atau reward penghargaan kepada anak sehingga anak-anak menjadi bangga. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ini foto atau penghargaan dari Bapak Wali Kota Semarang, karena SD Sendang Mulyo 04 saat itu kita mendapat penghargaan lomba aransi kelas. Jadi kita mendapat penghargaan langsung dari Bapak Wali Kota. Sedangkan ini adalah kunjungan dari KPK. Ini kalau kita melihat yang ada di sini, ini adalah tasnya yang dari KPK. Satu lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, ini anak-anak bisa menghasilkan batik yang dipakai dan dipersembahkan kepada Bapak Wali Kota, diterima oleh Wali Kota langsung. Terima kasih. Inilah hasil nyata kami, aksi nyata kami menyampaikan atau memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembelajaran kepada anak yang merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan bahagia. Jangan lupa untuk silakan komen. Komen Bapak dan Ibu kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam bahagia.